Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya keterampilan menulis bagi mahasiswa. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Belkis Karisa Andini dengan NIM 210808619 Program Studi Pendidikan Biologi kelas 1D UIN Wali Songo Semarang. Mata kuliah Bahasa Indonesia Karya Tulis Ilmiah dengan dosen pengampu Ibu Rina Susi Cahyawati, Magister Pendidikan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan. Banyak mahasiswa yang masih belum mampu mengolah kata-kata dengan baik untuk dijadikan sebuah tulisan. Beberapa bahkan ada yang hanya sekedar menyalin atau copy paste dan menggabungkan tulisan dari berbagai sumber untuk dimasukkan dalam tugas kampus tanpa mengerti maksud dari tulisan itu sendiri. Mengapa ini bisa terjadi? Hal tersebut dikarenakan minimnya pembiasaan membaca dan menulis oleh mahasiswa. Padahal kedua hal tersebut merupakan alasan yang paling mendasar. Kenyataannya, kemampuan menulis selain dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas kampus, namun juga sangat dibutuhkan oleh sebagian besar orang. Namun, hal ini tidak bisa didapatkan secara instan. Ada proses yang harus dilakukan agar dapat membuat tulisan yang baik. Nah, sebaiknya mahasiswa dibiasakan atau membudayakan membaca. Dengan kebiasaan membaca ini, tentunya mahasiswa akan belajar mengenai berbagai kosakata dan berlatih untuk menyerap apa yang mereka baca dan menuangkan pikiran dan pendapatnya lewat tulisan. Kebiasaan ini akan menstimulus otak mereka untuk menambah wawasannya, juga memperkaya frasa yang mereka miliki. Seperti mereka akan bisa menuangkan pendapatnya melalui tulisan, seperti menulis skripsi, yang merupakan perspektif utama seorang mahasiswa. Namun, semua data yang berhasil diperoleh tidak akan berkualitas tinggi tanpa struktur penulisan yang baik dan benar. Nah, menulis juga menjadi hal yang harus diteladani dalam pembuatan makalah, jurnal penelitian, laporan penelitian, proposal kegiatan, penelitian, dan lain-lain. Hasil karya tulis seorang mahasiswa merupakan wujud dari kreativitas dan pengetahuan mereka, yaitu bagaimana mereka menyajikan tulisan mereka dalam bentuk makalah, skripsi, proposal penelitian, dan lain-lain. Menulis merupakan salah satu cara untuk menambah wawasan. Kok bisa? Jadi gini, dengan menulis, seseorang akan giat membaca beragam literatur guna memperkaya istilah kata dan menambah bahan pembicaraan dalam wujud tulisan. Ketika seseorang gemar membaca, maka seseorang tersebut akan dengan mudah memahami suatu bacaan dan semakin cepat untuk menyelesaikan proses membaca. Dan semakin cepat pula, semakin besar kelihatan peluangnya untuk membaca banyak literatur dalam proses studi pustaka. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan menulis. Hakikat menulis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan bahwa menulis berasal dari kata tulis. Menulis adalah membuat huruf, angka, dan sebagainya dengan pena, pensil, cat, dan sebagainya yang melahirkan pikiran atau perasaan seperti mengarang, membuat surat, dan dengan tulisan. Menulis menurut Syafi'i adalah menuangkan gagasan, pendapat, perasaan, keinginan, dan kemauan serta informasi ke dalam tulisan dan kemudian mengirimkannya kepada orang lain. Nah, untuk menghasilkan tulisan yang baik, tentunya kita harus punya persyaratan nih teman-teman. Menurut Syafi'i, yang pertama, kemampuan untuk menemukan masalah yang akan ditulis. Yang kedua, kepekaan terhadap kondisi pembaca. Yang ketiga, kemampuan menyusun rencana penulisan. Yang keempat, kemampuan menggunakan bahasa yang baik. Yang kelima, kemampuan memulai tulisan. Dan yang keenam, kemampuan memeriksa tulisan. Nah, apa sih kemampuan menulis itu? Kemampuan menulis yakni kemampuan seseorang untuk menuangkan buah pikiran, ide, gagasan dengan mempergunakan rangkaian bahasa tulis yang baik dan benar.
Sebelum kita menulis, tentunya kita harus tahu dulu nih tahapan menulis. Yang pertama, di sini ada pratulis. Di mana pratulis ini adalah tahapan paling awal dalam menulis, menentukan topik yang akan ditulis. Penulis mempertimbangkan pemilihan topik dari segi menarik atau tidaknya terhadap pembaca. Yang kedua, ada tahap pembuatan. Draft-draft di sini adalah tulisan yang disusun secara kasar, yakni penulis lebih mengutamakan isi tulisan daripada tata tulisnya sehingga semua pikiran, gagasan, dan perasaan dapat dituangkan ke dalam tulisan. Yang ketiga, revisi. Merevisi berarti memperbaiki. Dapat berupa menambah yang kurang atau mengurangi yang lebih, menambah informasi yang mendukung, mempertajam perumusan penulisan, mengubah urutan penulisan, pokok-pokok pikiran, dan menghilangkan informasi yang kurang relevan. Jadi, penulis berusaha menyempurnakan draft yang telah selesai agar tulisan tetap fokus pada tujuan. Yang keempat, ada tahap penyuntingan. Penulis meneliti kembali kesalahan dan kelemahan pada draft kasar dengan melihat kembali ketepatannya dengan gagasan utama, tujuan penulisan, calon pembaca, dan kriteria penerbitan. Yang terakhir ada tahap publikasi atau pempublikasian. Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempublikasikan tulisannya melalui berbagai kemungkinan, misalnya mengirimkan kepada penerbit, redaksi majalah, dan sebagainya. Dapat pula dengan berbagai tulisan dengan berbagai pembaca, kayak seperti koran atau majalah. Nah, tentunya kalau kita menulis itu pastinya ada tujuannya ya. Pada dasarnya menulis adalah sebagai alat komunikasi. Yang pertama, untuk mengekspresikan diri dan menghibur. Kok bisa sih sebagai mengekspresikan diri dan menghibur? Jadi gini, kalau kita punya unek-unek itu bisa kita tuangkan dalam tulisan. Seperti membuat cerita tentang hidup kita atau cerita tentang pengalaman kita. Nah, itu adalah suatu bentuk ekspresi diri. Nah, untuk menghibur itu tentunya kalian sering dong lihat tulisan-tulisan yang anekdot kayak gitu, humor. Nah, setelah kita seharian penat beraktivitas, kita bisa setelah bekerja disempatkan untuk membaca tulisan-tulisan yang berisi anekdot. Jadi, melepas ketegangan setelah seharian sibuk beraktivitas sebagai penglipur lara gitulah. Kemudian yang kedua, memberikan informasi kepada pembaca, baik berupa fakta ataupun peristiwa, ataupun juga pendapat dan pandangan terhadap fakta. Nah, data dan peristiwa yang diperoleh pembaca itu berupa pengetahuan dan pemahaman baru tentang berbagai hal yang dapat maupun yang terjadi di muka bumi ini. Kemudian yang ketiga, untuk mempersuasi atau membujuk pembaca. Melalui tulisan seorang penulis mengharapkan pula pembaca dapat menentukan sikap apakah menyetujui atau mendukung yang dikemukakannya. Penulis harus mampu membujuk dan meyakinkan pembaca dengan menggunakan gaya bahasa yang persuasif atau bahasa yang mudah dicerna dan bersahabat, yang menarik gitu, dan dengan bahasa-bahasa yang akrab dengan pembaca. Maksudnya bahasanya tuh nggak terlalu ketinggian. Yang keempat, untuk mendidik. Sini melalui tulisan kita bisa menambah wawasan kita dengan kecerdasan yang terus diasah. Misalnya kayak orang-orang yang berpendidikan cenderung lebih terbuka dan penuh toleransi, lebih menghargai pendapat orang lain, dan tentu saja cenderung lebih rasional. Nah, ketika kita menulis tentunya akan menghasilkan karya tulis. Contohnya seperti artikel, makalah, terus karya tulis ilmiah, seperti itu. Kemudian, ada manfaat keterampilan menulis. Yang pertama yakni mengenal kemampuan dan potensi diri melalui aktivitas menulis. Nah, dengan menulis, kita bisa mengembangkan topik itu dengan terus berpikir, terus menggali apa yang ada di benak kita, di bawah alam sadar kita gitu. Dan di sini itu termasuk mengasah potensi diri kita. Kemudian yang kedua, menyerap dan mencari banyak informasi. Semakin kita sering mencari informasi, baik yang berhubungan dengan topik yang kita cari ataupun bukan,
tentunya secara tidak langsung akan menambah wawasan kita. Yang ketiga, ada mengorganisasikan gagasan secara sistematik, yakni mengungkapkan secara tersurat. Dengan demikian, permasalahan yang pemula masih samar menjadi lebih jelas sehingga memudahkan pembaca memahami tulisan atau maksud yang dimaksud oleh penulis. Kemudian yang terakhir ada membiasakan berpikir dan berbahasa secara tertib. Jadi, menghasilkan pemikiran yang praktis dan rasional. Di sini, menulis juga merupakan salah satu wahana untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa. Seperti karya-karya dari tulisan mahasiswa biasanya dimuat di berbagai media cetak, seperti koran, majalah, dan buletin dalam kolom opini, artikel, dan lain-lain, seperti mengkritik lingkungan kampusnya atau mereka membuat eksperimen seperti itu. Menulis tentang kondisi sosial yang mengitari skema kehidupan dapat disajikan dalam bentuk cerita yang konon akan lebih menarik bagi para penggemar novel, cerpen, dan lain-lain. Jadi mungkin kalau mereka